Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Rahmawati dengan NIM 206510026 dari kelas 7A Akuntansi Manajerial jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada pada mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Varianti. Desentralisasi, akuntansi pertanggungjawaban, evaluasi kinerja, dan penetapan harga transfer. Informasi akuntansi manajemen dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu informasi akuntansi diferensial, informasi akuntansi penuh, dan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Jadi akuntansi pertanggungjawaban adalah penyusunan laporan prestasi atau kinerja manajer untuk mempertanggungjawabkan aktivitas yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Hal ini termasuk aktiva, pendapatan, dan juga biaya. Akuntansi pertanggungjawaban adalah konsep dalam akuntansi manajemen yang berfokus pada pusat-pusat pertanggungjawaban dalam sebuah organisasi. Ini mencangkup pelaporan kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dan mengukur sejauh mana mereka mengelola pekerjaan yang berada di bawah tanggung jawab mereka sesuai dengan rencana dan juga tindakan yang telah ditetapkan. Akuntansi pertanggungjawaban terkait dengan unit atau bagian dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu. Dikelompokkan menjadi 2 bagian pokok yang berupa aktiva pendapatan dan atau biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan. Yang kedua yaitu aktiva pendapatan dan atau biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan. Sebagai contoh, laporan kinerja manajer produksi hanya mencangkup biaya produksi yang dapat mereka kendalikan, sementara biaya lain yang tidak terkendali oleh mereka tidak termasuk dalam laporan tersebut. Beberapa pedoman yang dapat digunakan untuk menyatakan apakah suatu biaya dapat dibebankan kepada seorang manajer pusat pertanggungjawaban ataukah tidak, antara lain: 1. Jika seorang manajer memiliki wewenang baik dalam perolehan maupun penggunaan barang atau jasa, maka manajer tersebut harus dibebani dengan biaya barang atau jasa tersebut. Yang kedua, jika seorang manajer tidak mempunyai wewenang dalam memutuskan perolehan barang atau jasa, akan tetapi dapat mempengaruhi secara signifikan atas pemakaiannya melalui tindakannya sendiri, maka manajer tersebut dapat dibebani dengan biaya yang dapat dipengaruhi tersebut. Yang ketiga, apabila manajer puncak memutuskan agar manajer tertentu menaruh perhatiannya sehingga ia dapat membantu manajer lain yang bertanggung jawab untuk mempengaruhi biaya tersebut. Selanjutnya yaitu pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban. Pengertian dari pusat pertanggungjawaban adalah setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan atau unit organisasi yang dipimpinnya. Organisasi terdiri dari beberapa pusat pertanggungjawaban yang membentuk hierarki. Pada tingkat terendah, ini bisa berupa seksi, unit-unit kerja lainnya, sementara di tingkat yang lebih tinggi dapat berbentuk departemen atau divisi. Pusat pertanggungjawaban dibentuk untuk mencapai sasaran khusus yang harus selaras dengan tujuan keseluruhan organisasi. Oleh karena itu, ada 4 tipe pusat pertanggungjawaban yang didasarkan kepada sifat masukan dalam bentuk biaya dan keluaran dalam bentuk pendapatan ataupun secara bersama-sama, yaitu yang pertama adalah pusat pendapatan atau revenue center. Ini bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan dan fokus pada pencapaian target pendapatan. Yang kedua yaitu pusat pembiayaan atau cost center. Ini bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengelola biaya dengan tujuan efisiensi dan pengendalian anggaran. Yang ketiga yaitu pusat laba atau profit center. Ini bertanggung jawab untuk mencapai laba bersih dengan mempertimbangkan pendapatan dan juga biaya yang mereka kendalikan. Yang keempat adalah pusat investasi atau investment center. Ini bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya yang melibatkan investasi, dan mereka dinilai berdasarkan pengembalian investasi yang mereka hasilkan. Selanjutnya yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban. Manajemen dalam perusahaan memerlukan informasi keuangan untuk mengambil keputusan internal.
Manajer menggunakan informasi akuntansi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan mengenai perusahaan atau divisi yang mereka tangani, dan informasi ini disajikan melalui sistem akuntansi. Informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah informasi tentang biaya, pendapatan, dan aktiva yang terkait dengan manajer yang bertanggung jawab atas suatu pusat pertanggungjawaban. Informasi akuntansi digunakan dalam pelaksanaan anggaran untuk memantau sejauh mana manajer melaksanakan rencananya. Informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berkaitan dengan masa yang telah lalu atau informasi historis. Ini bermanfaat untuk penilaian aset kinerja manajer suatu pusat pertanggungjawaban tertentu dan juga untuk pemberian motivasi terhadap manajer suatu pusat pertanggungjawaban. Sedangkan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berkaitan dengan masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Anggaran hanya dapat dibuat atau disusun jika tersedia informasi akuntansi pertanggungjawaban. Selanjutnya yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat dalam pengendalian manajemen. Informasi akuntansi pertanggungjawaban berguna dalam pengendalian manajemen karena menekankan pada hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan. Pengendalian dapat dilakukan dengan memberikan tanggung jawab kepada manajer untuk merencanakan pendapatan dan biaya, serta melaporkan realisasi di bawah pengawasannya. Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan uang yang berjangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, ini penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran tiap manajer dalam melaksanakan program. Selanjutnya yaitu asumsi perilaku dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu pengelolaan berdasarkan penyimpangan atau manajemen by exception. Yang pertama yaitu manajemen sering memberikan perhatian mereka dengan segera terhadap penyimpangan yang merugikan saja atau daerah yang mengandung masalah yang telah nyata. Yang kedua, manajer bawah memiliki kecenderungan untuk menutupi kekurangannya dengan cara mempertanyakan kewajaran standar yang ditetapkan dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengukur kinerja mereka. Yang ketiga yaitu manajer bawah cenderung mempertahankan diri dengan cara memanipulasi data kinerja untuk menutupi penyimpangan yang merugikan. Yang keempat yaitu manajer bawah cenderung sangat berhati-hati dan menggunakan pendekatan baru jika pendekatan tersebut memiliki resiko yang tinggi. Yang kelima yaitu manajer bawah lebih terfokus pada pencapaian tujuan atau sasaran jangka pendek, sehingga kemampuan bersaing dan menghasilkan laba jangka panjang menjadi kurang diperhatikan. Yang keenam, cenderung menghilangkan daya kreativitas dan kemampuan inovasi manajer bawah. Selanjutnya B. Pengelolaan berdasarkan tujuan atau manajemen by objective. Kondisi lingkungan yang diperlukan untuk dapat menerapkan manajemen berdasarkan sasaran secara efektif antara lain. Yang pertama, manajemen puncak harus menetapkan arah yang akan dituju oleh perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua, manajemen puncak dan manajemen pusat pertanggungjawaban harus menyelaraskan antara sasaran perusahaan dengan kebutuhan individu atau aspirasi karir kelompok kerja. Yang ketiga, motivasi akan meningkat apabila masing-masing percaya bahwa dengan pencapaian sasaran perusahaan sekaligus akan tercapai kepuasan kebutuhan mereka. Yang keempat, apabila terjadi keserasian sasaran perusahaan dan sasaran individu. Selanjutnya yang C, struktur pertanggungjawaban sesuai dengan struktur hierarki organisasi. Selanjutnya yang D, manajer dan bawahannya bersedia untuk menerima tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Selanjutnya E, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama, bukan kompetisi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban memiliki 4 karakteristik pokok sebagai berikut. Yang pertama, adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Yang ketiga, kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. Yang keempat, manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi.
Selanjutnya yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat ukur kinerja manajer. Informasi akuntansi penting bagi perusahaan. Informasi manajemen juga digunakan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi bermanfaat baik bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan, membantu manajer mengevaluasi hasil kerja dan menyediakan laporan. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Prestasi kerja atau yang biasa juga disebut kinerja adalah kontribusi yang dapat diberikan oleh suatu bagian pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, pengukuran atas kontribusi yang dapat diberikan oleh suatu bagian bagi pencapaian tujuan perusahaan. Evaluasi kinerja manajer pusat pertanggungjawaban menggunakan 3 kriteria, yaitu efisiensi, yang kedua efektivitas, dan ekonomis. Metode pengukuran kinerja. Metode pengukuran kinerja merupakan satu hal yang penting dalam proses perencanaan dan pengawasan. Beberapa metode yang dapat digunakan yaitu yang pertama analisis rasio, yang kedua anggaran, yang ketiga balance scorecard, yang keempat economic value add atau EVA, yang kelima benchmarking. Pengukuran kinerja bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal yaitu hanya menggunakan satu ukuran saja. Yang kedua, pengukuran ganda, yaitu menggunakan lebih dari satu tolak ukur. Yang ketiga, pengukuran gabungan, yaitu tolak ukur yang digunakan banyak dan berbeda jenis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi dan terima kasih karena telah menonton. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.